Shalom, selamat pagi. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, baik adik-adik yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kita akan mulai dengan ibadah kita di Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020. Kita akan mulai dengan ibadah kita di saat ini. Untuk itu, Kakak mengajak kita semua, kita menyanyi lagu yang berkata Bangkit Serukan Nama Yesus. Kita menyanyi dengan penuh sukacita dan semangat. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan kami yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab kasih setia Tuhan masih kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan boleh menjaga kami seminggu lamanya kami dapat melakukan aktivitas kami, dan pada saat minggu pagi ini kami boleh ada untuk melakukan ibadah. Tuhan Yesus, biarlah ibadah yang kami lakukan di saat ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, baik adik-adik, kita akan masih memuji nama Tuhan. Untuk itu kakak mengajak kita memuji Tuhan dengan lagu yang berkata Ku menang, ku menang. Baik adik-adik, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Untuk itu kita akan puji Tuhan bersama-sama dengan lagu yang berkata Kasih-Nya Seperti Sungai. Kasih-Nya seperti sungai.
Baik adik-adik, kini tiba saatnya untuk kita membaca akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa sekaligus kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas kasih kebaikan Tuhan. Kami boleh ada di dalam persekutuan, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, dan juga Tuhan kami telah memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan, Tuhan dapat memberkati, agar persembahan ini dapat menopang pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Bapa di dalam kerajaan sorga, kini tiba saatnya untuk kami membaca akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau berikan kami Roh Kudus, supaya dapat menolong kami, hikmat Tuhan memampukan setiap kami, agar kami dapat mengerti apa maksud Tuhan bagi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Ya, baik adik-adik yang terkasih, pembacaan firman Tuhan untuk kita bersama pada saat ini terpilih di dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayat 6 sampai pada ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayat 6 sampai pada ayatnya yang ke-11. Baik, kakak akan membacakan untuk kita sekalian, dan adik-adik dapat mengikutinya di dalam Alkitab yang ada pada tangan masing-masing. Di bawah perikop, Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Adik-adik yang terkasih, pada hari Kamis tanggal 21 kemarin kita baru saja merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, tentu sebagai umat yang beragama atau sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, orang-orang yang mengimani Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga setiap tahun pasti kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di dalam pembacaan kita pada saat ini, di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6 sampai pada ayatnya yang ke-11, tentang kenaikan Yesus ke surga. Di dalam pembacaan kita di saat ini, kalau kita mengikuti bagaimana ketika para murid mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus
mereka sudah begitu mengenal Tuhan Yesus. Karena sebagai para murid, ketika Tuhan Yesus memilih mereka untuk mengikuti Yesus melakukan pelayanan, tentu saja Yesus sangat dekat dengan para murid-muridnya. Dan bisa dikatakan para murid-murid Tuhan Yesus, mereka adalah sahabat Yesus. Pasti kalau kakak bertanya, adik-adik punya sahabat? Tentu akan menjawab punya. Ya demikian kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mempunyai sahabat-sahabat, yaitu para murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus melakukan pelayanan, mereka ada bersama-sama. Jadi mereka mengetahui apa yang Tuhan Yesus lakukan selama Tuhan Yesus ada di tengah-tengah dunia. Dan di dalam pembacaan kita ini, ketika para murid-muridnya pada ayatnya yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Di situ, di mana orang-orang pada waktu itu mereka menganggap bahwa mereka akan membeli Yesus sebagai raja. Tetapi di dalam pola pikir mereka, mereka berpikir bahwa ketika Yesus menjadi raja, pasti Yesus akan memenuhi semua kebutuhan mereka. Entah itu kebutuhan ekonomi, apa yang mereka perlukan, pasti Tuhan Yesus sediakan bagi mereka semua. Dan itulah yang menjadi dasar untuk orang-orang memilih Yesus menjadi raja. Mereka berpikir bukan secara pikiran Yesus atau pikiran sorgawi, tetapi mereka berpikir secara pikiran duniawi. Dan kita juga dapat melihat apa yang Yesus jawab atau tanggapan Yesus kepada mereka. Kita dapat lihat pada ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi di sini Yesus tidak mau kalau mereka memikirkan hal-hal yang menurut mereka hanya mendapat kesenangan sesaat saja. Tetapi Yesus berpikir bahwa ketika Yesus telah hadir di tengah-tengah dunia, itu karena kehendak dari Bapanya. Yesus boleh ada untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa manusia sendiri. Dan kemudian ketika Yesus mengungkapkan hal-hal demikian, mereka semua pada bingung. Mereka pada lihat ke kiri ke kanan. Mungkin di dalam hati mereka bertanya, kenapa Yesus tidak mau menanggapi apa yang kita bicarakan atau apa yang kita sampaikan kepada Yesus? Karena di sini Tuhan Yesus mau supaya para murid-muridnya mereka harus mengerjakan pekerjaan yang akan Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Karena Tuhan Yesus tahu sendiri bahwa Tuhan Yesus tidak akan tinggal lama bersama mereka. Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus, ketika kebangkitan Tuhan Yesus, 40 hari lamanya, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid-murid. Dari situ, Tuhan Yesus mau supaya mereka mengetahui bahwa hal kerajaan sorgalah yang harus mereka sampaikan, supaya nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Iya, baik adik-adik yang terkasih, kisah Yesus terangkat ke sorga. Yesus pergi
kepada Bapanya. Kalau kita lihat Yesus sebagai anak Allah, Yesus yang berhak untuk pergi ke sorga, dan Yesus mendapatkan tempat yang sangat istimewa karena duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Karena memang Yesus betul-betul anak Allah yang telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia. Dan setelah peristiwa yang terjadi pada saat itu antara murid-murid dan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, di situ ada terlihat awan yang menutupi Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih, awan yang menutupi Tuhan Yesus itu bukanlah awan yang biasa-biasa saja, seperti macam kita melihat tengok ke langit baru kita melihat ada awan-awan. Bukan seperti awan yang biasa-biasa saja, tetapi ini adalah kemuliaan dari Allah Bapa. Awan yang menutupi Tuhan Yesus untuk terangkat ke sorga. Dan kalau kita lihat ya, seperti yang dari awal kakak sampaikan, Tuhan Yesus sudah menganggap para murid-muridnya adalah sahabat Tuhan Yesus sendiri. Ya, ketika Tuhan Yesus pergi terangkat ke sorga, ya pasti di saat itu perasaan dari para murid-muridnya, mereka pasti tentu merasa sedih, mereka merasa kecewa karena orang yang mereka kasihi pergi meninggalkan mereka. Tetapi pada saat itu tiba-tiba datanglah kedua malaikat. Ya, malaikat yang menggunakan jubah putih. Pada ayatnya yang ke-11, di mana di situ malaikat dapat mengatakan kepada mereka yang ada di sekitar situ, mengapa mereka melihat Yesus yang terangkat ke sorga. Tentu Yesus akan kembali lagi. Tentu Yesus akan datang kembali ke dalam dunia ini dengan cara yang sama yang mereka saksikan pada saat itu. Ya, baik adik-adik yang terkasih, dari pembacaan kita di saat ini ada 3 makna penting. 3 makna penting tentang Yesus terangkat ke surga. Yang pertama, Tuhan Yesus akan datang kembali. Berarti sebagai orang-orang percaya, tentu kita percaya bahwa dengan iman yang sungguh kepada Tuhan Yesus, kita percaya bahwa ketika Tuhan Yesus datang, pasti kita akan mendapatkan keselamatan. Atau sebagai orang-orang percaya, kita harus memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan Yesus akan kembalinya Yesus yang kedua kali. Bagian yang kedua, jangan pernah kita berhenti untuk mencari Tuhan Yesus. Selama kita masih ada di tengah-tengah dunia ini, mari kita harus tetap setia untuk mencari Tuhan Yesus. Ketika kita mau melakukan segala sesuatu, atau entah itu di rumah, entah itu di sekolah, harus kita yang pertama mencari Tuhan Yesus. Mencari Tuhan Yesus dalam bentuk, ya tidak usah terlalu ini, kita boleh melibatkan Tuhan mungkin dengan cara berdoa. Kita selalu melatih diri kita untuk berdoa, karena doa adalah salah satu cara untuk kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan, meskipun kita tidak melihat Tuhan secara nyata. Dan bagian yang ketiga, Tuhan memberikan seorang penolong. Ya, Tuhan menjanjikan seorang penolong. Bukan saja Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong kepada para murid-muridnya, kepada para nabi, tetapi Tuhan Yesus juga memberikan seorang penolong untuk kita
orang-orang yang percaya akan namanya. Ya, jadi adik-adik kita dapat belajar dari para nabi ketika Tuhan Yesus menjanjikan mereka seorang penolong, mereka harus tetap setia, mereka harus tetap tekun di dalam doa untuk menjanjikan apa yang telah Tuhan janjikan bagi mereka, yaitu seorang penolong. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Tuhan Yesus tidak membiarkan para murid mereka sendiri, tetapi Tuhan Yesus akan memberikan seorang penolong untuk para murid. Tuhan Yesus juga turut bekerja dan meneguhkan firman dengan tanda-tanda yang menyertai para murid. Ya, kita lihat bagaimana para murid atau para nabi, mereka tetap tekun dan setia untuk memberitakan kabar sukacita, kabar gembira di seluruh dunia. Kita juga bisa melihat bahwa perjuangan yang kita dapat terima dari kedua rasul, yaitu Otto dan Gleser, di mana mereka dari jauh-jauh mereka boleh datang untuk membawa kabar sukacita, membawa kabar gembira sampai ke tanah Papua. Ya, itu perjuangan yang sangat luar biasa, meskipun di dalam perjuangan mereka tentu saja ada hal-hal yang dapat menghambat mereka, tetapi mereka percaya bahwa penyertaan Tuhan ada bagi mereka. Sehingga ya adik-adik kita bisa lihat sekarang, kita ada yang kulit putih, ada yang rambut lurus, rambut keriting maupun kulit hitam, kita boleh ada di dalam persekutuan. Itu semua karena Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, yang dapat menjadi nasihat penting untuk kita, untuk adik-adik remaja sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang beriman, kita tetap mau setia untuk mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Karena hanya Yesus satu-satunya yang dapat menolong kita. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya, baik adik-adik, kita akan puji Tuhan bersama dengan lagu yang berkata, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Ya, baik, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau boleh menyatakan kasih sayang-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Bapa di dalam kerajaan surga, kami percaya sungguh bahwa ketika Tuhan Yesus kembali ke surga, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan kami di minggu yang baru. Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan terus memberkati kami, orang tua kami. Tuhan memberkati, Tuhan jaga dan lindungi, pelihara kehidupan kami. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibadah kita selesai. Shalom, selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.